selamat datang lagi di obrolan kita. Kali ini kita punya sumber yang agak beda nih. Kita bakal dalemi transkrip video YouTube, isinya cerita-cerita dari supir ambulans. Bukan cuma soal ngantar pasien ya, tapi lebih ke pengalaman mereka yang ya bisa dibilang nggak biasa. Termasuk soal jenazah COVID. Terus ada juga yang agak mistis gitu. Jadi misi kita sekarang ini ya, kita coba gali deh kisah-kisah mereka. Yang menegangkan, yang nyentuh gitu. Kita lihat dari kacamata mereka, coba tangkap detail-detail yang mungkin bikin kaget atau malah kasih kita pemahaman baru. Oke, siap ya? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Iya betul. Ini menarik banget sih karena kan profesi ini jarang banget disorot ya. Padahal mereka itu ada di situasi-situasi genting dan penuh duka. Kita bakal lihat nih gimana sisi kemanusiaan mereka, dilema etis yang dihadapi, tekanan batinnya, dan kadang, yaitu tadi, ketemu hal-hal yang di luar nalar gitu. Oke, kita mulai dari satu cerita nih, dari supir namanya Ridwan. Dia pernah dapat tugas nganterin jenazah suami istri. Belakangan baru ketahuan kalau pasangan ini tuh dikenal sebagai dukun beranak sama mantri gitu di kampungnya. Awalnya sih ya standar aja, jenazah istri di keranda, suaminya di bawahnya. Nah, anehnya, mulai pas Ridwan ini istirahat sebentar terus ngecek ke belakang mobil. Posisinya, udah tukeran. Anda bayangin nggak? Suaminya jadi di keranda, istrinya malah di bawah. Kan aneh banget. Terus ada lagi, pas lagi nyetir di tol, dia ngerasa mobilnya kayak masuk hutan lebat. Padahal kan tol ya, lurus aja mestinya. Pas temennya dibangunin, rasa kayak di hutan itu langsung hilang gitu aja. Gimana coba? Itu belum semua loh. Ada detail lain yang bikin wah merinding sih ini. Katanya si Ridwan ini ngaku lihat arwah suaminya duduk di spion tengah, terus arwah istrinya kayak lagi gendong bayi. Padahal jelas-jelas nggak ada bayi sama sekali di situ. Setelah diusut-usut nih, ada kabar kalau pasangan dukun ini meninggalnya nggak wajar. Katanya sih gara-gara persaingan sama dukun baru. Jadi mikir ya, nyambung nggak sih? Pengalaman Ridwan yang lain juga ada, tapi nuansanya agak beda. Dia pernah ngantar korban kecelakaan lalu lintas. Maaf nih, kondisi jenazahnya nggak utuh. Nah, pas dia lagi nyetir sendirian malam-malam itu... Nah, ini dia. Tiba-tiba, dia ngerasa ada sosok perempuan duduk di sebelahnya. Ternyata, menurut pengakuan dia ya, itu arwah si korban kecelakaan tadi. Tapi anehnya, bukannya nakut-nakutin, ini malah ngucapin terima kasih. Karena katanya udah diurusin, udah dianterin pulang. Wah, rasanya pasti campur aduk banget ya. Ini kalau kita perhatiin polanya, menarik ya. Dalam situasi yang penuh tekanan, trauma berat, terus berhadapan langsung sama kematian yang mendadak gitu, muncul pengalaman-pengalaman yang rasanya kayak di luar nalar ini. Apakah ini semacam mekanisme pikiran buat ngatasin shock? Atau memang ada sesuatu yang lain yang kesentuh gitu? Susah sih jawabnya, tapi ya nyata buat yang ngalamin. Iya ya, pengalaman Ridwan tadi banyak banget bersinggungan sama hal-hal gaib. Tapi ada juga nih dilema yang lebih, gimana ya, lebih membumi tapi sama peliknya. Ini dialami supir lain, Mas Bayu. Lebih ke soal isu keyakinan. Nah, kisah Mas Bayu ini awalnya kayak tugas biasa aja. Jemput jenazah lansia dari panti asuhan Nasrani. Tapi ternyata faktanya beda. Almarhum ini baru aja jadi mu'alaf. Masuk Islam gitu sebelum meninggal. Ya, mereka maunya jenazah dikremasi sesuai keyakinan mereka. Jelas ini kan bertentangan ya sama status mu'alaf almarhum yang seharusnya kan dimakamin secara Islam. Mas Bayu ini sampai nemuin bukti loh, ada buku Iqra, panduan sholat punya almarhum. Dia bahkan inisiatif mewudukan jenazahnya. Kelihatan banget kan di sini benturannya antara keinginan keluarga, terus penghormatan buat keyakinan terakhir almarhum, sama prosedur yang ada. Yang menarik sih, gimana Mas Bayu ini dengan posisinya sebagai supir mencoba nyari jalan tengah di situasi yang sensitif banget ini. Puncaknya itu pas proses kremasi mau dimulai. Menurut cerita Mas Bayu nih ya, pintu oven kremasi itu kan berat ya. Tapi pas ditutup, kayak mental gitu, nggak mau nutup rapet. Dicoba berkali-kali, tetap aja. Akhirnya Mas Bayu minta izin ke petugas di sana, petugasnya juga non-muslim, buat nyolatin jenazahnya dulu di situ. Ajaibnya nih, setelah disolatin, pintunya bisa ditutup rapet, lancar. Wah. Tapi mungkin momen yang paling bikin terenyuh itu justru setelahnya. Waktu Mas Bayu sholat subuh sendirian di pangkalan ambulans, dia ngerasa kayak ada makmum di belakangnya, ikut sholat gitu. Dia yakin banget itu kehadiran arwah almarhum tadi, seolah-olah ikut belajar sholat bareng dia.
Ini benar-benar bikin kita mikir ya, soal ketenangan jiwa, soal mungkin urusan yang belum kelar, meskipun fisiknya udah nggak ada. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, cerita-cerita ini tuh bukan cuma soal serem atau sedih aja. Ini kayak potret perjuangan manusia pas di situasi yang benar-benar ekstrim. Kita lihat gimana etika diuji, gimana keyakinan bisa jadi sumber konflik tapi juga kekuatan, dan gimana pengalaman-pengalaman gak terduga ini akhirnya ngebentuk cara pandang mereka soal hidup dan mati. Mereka jadi kayak dipaksa ngelihat batas-batas pemahaman kita yang biasa. Iya, bener banget. Jadi gimana nih cerita-cerita tadi menurut Anda? Ada nggak yang bikin Anda mikir atau mungkin ngelihat sesuatu dari sudut pandang baru? Apa ya yang bisa kita ambil dari pengalaman para supir ambulansi ini buat memaknai hidup kita, kematian, dan ya, misteri-misteri yang mungkin ada di sekitar kita? Mungkin ya, sebagai penutup aja nih, pengalaman-pengalaman kayak gini yang ada di persimpangan antara duka, tugas profesi, sama hal-hal gaib itu, sering banget ninggalin bekas yang dalam. Secara nggak langsung, ini kayak mempertanyakan lagi garis batas yang selama ini kita buat. Antara dunia yang kita rasa kita kenal, sama wilayah misteri yang mungkin jauh lebih luas dari itu. Itu tadi obrolan kita mengupas sumber cerita dari para supir ambulans. Mudah-mudahan bisa kasih Anda perspektif baru ya, dan jadi bahan renungan juga. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita yang lain.